Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di eh, Tibun Nabawi, ya, metode pengobatan Nabi. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang beras atau nasi. Nah, kalau ini kebetulan adalah makanan pokok mayoritas orang Indonesia, ya. Dan beras ini nanti bermacam-macam, ya. Ada beras biasa seperti dalam gambar ini, dan juga ada beras ketan. Untuk beras ketan insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Kita lihat di kitab Tibun Nabawi, ya. Ini ada pembahasan tentang beras atau nasi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, arus gitu aja. Entah itu maknanya beras, entah nasi, entah upo, entah macam-macam, itu tetap bahasanya arus. Kalau bahasa Inggrisnya rice. Tapi untuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa khususnya, itu bahasanya lebih luas. Ada gabah, ada beras, ada nasi kalau sudah mateng, ya. Kalau di Madura tidak ada nasi, adanya nasek. Adanya nasek. Itu guyonnya seperti itu. Dalam masalah beras ini, Ibnu Qayyim menuliskan di dalam kitabnya bahwa ada dua hadis yang maudhu, yang batil, yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fihi hadisani batilani maudhu'ani ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat disayangkan, ya. Yang disayangkan adalah kenapa harus dinisbatkan kepada Rasulullah, ya. Kenapa harus dinisbatkan kepada Rasulullah? Kalau ini ucapannya seorang ulama atau seorang dokter atau seorang tabib, mungkin bisa diterima, ya. Mungkin bisa diterima. Cuman ini sayangnya diatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sengaja disebut agar kita berhati-hati dalam menisbatkan suatu hadis. Jangan sampai kita menisbatkan kepada Rasulullah padahal itu bukan dari Rasulullah. Hadis maudhu yang pertama, hadis palsu yang pertama adalah laukana rajulan lakana haliman. Jadi seumpama gabah atau beras atau nasi itu tercipta sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki, pastilah dia adalah seorang manusia yang lemah lembut, yang baik hati, yang bijaksana. Artinya tanaman padi atau gabah, beras atau nasi ini adalah tanaman yang banyak sekali manfaatnya dan tidak dijumpai kemudorotannya.
Jadi orang kalau lemah lembut, baik, itu kan banyak orang seneng. Ya, banyak orang seneng. Cuma sayangnya ini adalah hadis yang palsu, yang maudhu, yang diatasnamakan kepada Rasulullah. Hadis yang kedua yang juga palsu, ini lafadznya kullu say'in akhrajathul ardu fa fihi da'un wa sifaun illa arrus fa innahu sifaun la da'a fihi. Ya. Jadi segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi, jadi tanaman apa saja, jadi segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi, di dalamnya pasti mengandung penyakit, juga sekaligus mengandung obat. Ya, ada sisi negatifnya, juga sekaligus ada sisi positifnya. Jadi mengandung penyakit, iya, mengandung obat juga, iya. Itu nggih. Illa arus, nah, kecuali ini padi, tanaman padi. Fa innahu sifaun la ta'afi. Jadi di dalam tanaman padi atau gabah atau beras atau nasi itu hanya terdapat obat. Ini khususnya obat lapar ya. Tidak ada penyakit di dalamnya. Jadi setiap tanaman ada sisi negatif, ada sisi positif. Tapi kalau padi, gabah, beras ini hanya ada sisi positifnya, negatifnya tidak ada. Jadi ada sisi obat saja, tidak ada sisi penyakit. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan dua hadis palsu ini agar kita waspada, jangan sembarangan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sisi dari tibun nabawinya, dari sisi kesehatan, ada berbagai macam manfaat dari padi, ya. Fahuwa harun yabis. Jadi sifatnya padi itu panas kering, ya, panas kering. Wahwa agdal hubub ba'dal kintoh. Jadi biji-bijian yang bisa menjadi bahan makanan pokok terbaik setelah gandum itu adalah padi, ya. Jadi bahan makanan pokok yang terbaik sesudah kintoh, sesudah gandum adalah padi, ya. Kalau di Indonesia bahkan ini menjadi makanan pokok, gandum malah tersingkir, ya, bukan menjadi makanan pokok, ya. Wa ahmaduha khalton, wa ahmaduha khalton. Artinya padi itu sangat mudah dicerna, ya. Jadi lebih terpujinya biji-bijian apanya kolton tercampurnya. Artinya sangat mudah tercerna dalam pencernaan, dalam lambung. Yasudul batokna syatan yasiro, dan dia bisa memadatkan perut dengan pemadatan yang lembut, ya, dengan pemadatan yang lembut. Jadi intinya bikin kenyang, ya, bikin kenyang, dan kenyangnya itu rapi, teratur gitu. Jadi tidak ngeget. Manfaat berikutnya adalah wayukawil maidah.
bisa menguatkan pencernaan, menguatkan usus, ya, menguatkan usus dan juga mencuci perut itu. Jadi mencuci perut, dan dalam proses pencernaannya wayam kusu fiha. Jadi sebelum keluar jadi tinja itu menetap dulu di perut beberapa saat. Ya fungsinya biar perut itu tidak keburu lapar, tidak keburu lapar. Jadi bisa awet kenyang, ya, bisa awet kenyang. Kemudian di sini untuk orang-orang India, ya, para tabib India, mereka menyebutkan bahwa beras itu adalah lebih baiknya makanan pokok dan juga lebih bermanfaatnya makanan pokok apabila dimasak dengan susu sapi. Nah ini, jadi bedanya dengan orang Indonesia adalah kalau orang Indonesia masaknya cuma pakai air gitu saja, ya, pakai air. Atau kalau bikin nasi kuning atau nasi uduk itu pakai pakai santan kelapa, ya. Tapi untuk tabib-tabib India, mereka eh, punya anggapan bahwa nasi itu adalah makanan yang baik, yang bermanfaat ketika dimasak dengan susu sapi, ya, ketika dimasak dengan susu sapi. Walahu taksirun fi hisbil badan, dan ini punya pengaruh yang luar biasa di dalam penggemukan badan, ya, penggemukan badan, kesuburan badan. Wa ziyadatil mani, lah ini, dan bisa menambah sperma, menambah sperma, menambah hormon sperma, ya, ya. Wa kasratit takdiyah wa tasfiyatil laun. Nah, kemudian meningkatkan gizi, ini bagi orang-orang yang busung lapar, ini banyak-banyak saja makan nasi. Kemudian bisa membersihkan kulit, jadi watas fiatil laun, jadi membersihkan kulit yang kusam-kusam gitu, ya. Nah itu adalah manfaat dari beras atau nasi secara umum. Dan di video berikutnya insya Allah kita akan membahas khusus tentang beras ketan, ya. Nah ini beras ketan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.